Assalamualaikum guys, kali ini gue mau menceritakan Wudong Qiankun. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe dulu guys, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbarunya dan supaya channel ini semakin berkembang. Oke, gaskeun guys. Selamat menikmati cerita Wudong Qiankun versi novel di channel Fix Vidi. Jangan lupa sediakan kopi, rokok dan makanannya guys. Sebelum melanjutkan mohon subscribe terlebih dahulu supaya semakin semangat update cerita novel Wudong Qiankun dan kasih jempol like, komen dan aktifkan loncengnya, supaya tidak ketinggalan cerita novel Wudong Qiankun. Ada si tampan Lindong dan dua sahabat kecilnya yang menggemaskan dan bikin kesal. Pantengin terus perjalanan Lindong dan nantikan kehebatan Lindong melawan musuh-musuhnya. Season 4 episode 1 part 1. Jari pengurung kehancuran surgawi reruntuhan kuno, nama yang begitu tirani. Lindong, sepertinya kamu telah menemukan harta yang luar biasa kali ini. Saat ia menatap jari besar yang menjulang di dalam ketiadaan, keheranan muncul di mata Xiao Diao, sebelum ia terkekeh dan berkomentar. Wajah Lindong juga dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat apa yang disebut, jari pengurung kehancuran surgawi reruntuhan kuno, ini, berdasarkan seberapa perkasa penampilannya, itu jelas tidak lebih lemah dari semua seni bela diri manifestasi sebelumnya yang dia lihat. Lindong mengambil dua langkah ke depan, saat dia menatap dengan sungguh-sungguh pada jari besar itu. Tepat ketika dia akan menjangkau dengan energi mentalnya untuk mendapatkan metode kultivasi seni bela diri, dia dihentikan oleh gelombang cakar Marten kecil. Apakah kamu pacaran dengan kematian? Jelas ada beberapa jejak sisa di jari besar ini. Mengingat kekuatanmu saat ini, hanya sedikit sentuhan yang kemungkinan akan meledakkanmu menjadi beberapa bagian. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Diao, Lindong tercengang. Matanya menatap jari besar itu dan benar saja, dia merasakan bahwa sepertinya ada cukup banyak jejak di bawah pola jari besar yang tak terhitung jumlahnya. Jejak ini berasal dari zaman kuno, dan meskipun dia tidak tahu dari siapa mereka berasal, setidaknya, dengan kekuatan Lindong, dia pasti tidak akan dapat menghilangkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan alisnya. Perasaan bisa melihatnya namun tidak bisa menyentuhnya benar-benar membuat frustrasi. Seni bela diri ini kemungkinan sangat terkenal di zaman kuno, atau yang lain, tidak akan dijaga dengan hati-hati. Bahkan praktisi panggung nirvana akan menemukan menghilangkan jejak ini sangat merepotkan, kata Xiao Diao. Sulit untuk dihilangkan bahkan untuk praktisi panggung nirvana, ekspresi Lindong sedikit berubah. Bukankah ini berarti dia tidak punya kesempatan? Jangan khawatir, meskipun kamu tidak memiliki kekuatan panggung nirvana, kamu memiliki jimat batu. Seolah-olah ia tahu tentang kekhawatiran Lindong, Xiao Diao tertawa sebelum melanjutkan, kamu dapat meminjam kekuatan jimat batu dan menghapus banyak jejak di jari besar itu. Jimat batu itu sekuat ini. Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Jimat batu itu sebenarnya mampu menghapus jejak yang berasal dari zaman kuno. Sebelum jimat batu, tablet kuno manifestasi adalah sampah. Jika benda ini tidak berguna seperti yang kamu pikirkan, apakah menurutmu kakek Marten akan menjadi seperti ini karenanya? Xiao Diao memutar matanya dan menjawab. Lindong merentangkan tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dengan pikiran, cahaya putih susu lainnya perlahan menyebar dari tengah telapak tangannya sebelum akhirnya melingkari jari besar hitam pekat itu. Saat cahaya putih susu menyebar, serangkaian ledakan rendah langsung terdengar dari jari besar yang hitam pekat. Jejak yang bahkan praktisi panggung nirvana tidak bisa berbuat apa-apa benar-benar hancur di bawah pancaran cahaya. Dalam beberapa menit, jejak di jari besar itu telah benar-benar hilang. Saat jejaknya memudar, jari besar itu perlahan mulai menggeliat. Cahaya hitam menyembur sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno yang agak ilusi yang diam-diam melayang di udara. Saat dia menatap buku seni bela diri hitam, Lindong menarik napas dalam-dalam.
Seutas energi mental melayang keluar, dan perlahan-lahan melayangkan yang pertama. Pada akhirnya, seolah-olah itu adalah objek inkorporeal, itu langsung menembus dahi Lindong dan memasuki otaknya. Ketika buku ilusi memasuki kepala Lindong, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika sejumlah besar informasi meledak di benaknya. Gerakan demi gerakan seni bela diri yang sangat kuat berkedip-kedip seperti cahaya saat mereka melintas di benaknya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan ini sangat cepat sehingga bahkan pikiran seseorang tidak dapat mengikuti, tetapi mereka memberi Lindong perasaan terukir dalam-dalam di benaknya. Dengan pikiran, mereka akan muncul dengan sangat jelas. Menyertai seni bela diri ini adalah banyak pengalaman kultivasi yang terkait dengan seni bela diri ini. Terbukti, para praktisi sekte kuno juga telah mewariskan pemahaman mereka tentang seni bela diri ini kepada Lindong. Ini adalah warisan seni bela diri. Apa yang diwariskan bukan hanya seni bela diri, tetapi pada saat yang sama, juga berbagai pengalaman kultivasi seni bela diri yang berharga. Bagi Lindong, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun yang sebenarnya. Sosok Lindong diam-diam duduk di dalam ketiadaan, sementara cahaya putih samar-samar yang terlihat keluar dari telapak tangannya, berlama-lama di sekitar tubuhnya, tampak sangat bersinar dalam ketiadaan gelap. Di alun-alun yang mengelilingi tablet bela diri manifestasi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tanpa berkedip tertuju pada 10 sosok di atas platform batu. Sejak cahaya muncul dari tablet bela diri, sosok-sosok di platform batu tidak bergerak selama setengah jam. Beberapa orang tidak asing dengan situasi ini. Mereka tahu bahwa 10 orang ini telah memasuki tablet bela diri manifestasi untuk mendapatkan seni bela diri. Satu-satunya hal yang tidak mereka ketahui adalah level seni bela diri yang diperoleh kali ini. Sementara kerumunan sedang menunggu dengan antisipasi, sebuah gerakan tiba-tiba muncul di platform batu. Mereka menyaksikan praktisi dari Sekte Kayu Hijau membuka matanya sementara 8 pilar cahaya tiba-tiba meletus dari tablet bela diri manifestasi, sebelum terjalin di atas kepala praktisi. Seni bela diri kelas 8. Alun-alun itu meledak menjadi gempar ketika kerumunan itu menatap 8 pilar cahaya yang terjalin sementara rasa iri muncul di mata banyak orang. Seni bela diri kelas 8. Ini sudah dianggap agak bagus. Sehubungan dengan ini, praktisi Sekte Kayu Keserakahan agak tidak puas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiri dan terbang dari platform batu, kembali ke area Sekte Kayu Hijau. Segera setelah praktisi Sekte Kayu Hijau memperoleh seni bela diri, praktisi Lembah Kebahagiaan juga membuka matanya. Sementara itu, 8 pilar cahaya sekali lagi ditembakkan dari Manifestation Martial Tablet. Terbukti, orang ini juga telah memperoleh seni bela diri kelas 8 kategori atas waktu. Berikutnya jelas telah mencapai fase yang paling menarik perhatian. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada 8 sosok di platform batu, dengan semua jenis emosi di mata mereka. Di bawah tatapan kerumunan, dalam waktu kurang dari 5 menit, Mu Qian, Wu Qi, dan Teng Lei secara bersamaan membuka mata mereka. Segera, Manifestation Martial Tablet meledak menjadi cahaya, berubah menjadi 9 pilar cahaya yang berkumpul di udara di atas kepala ketiganya. Seni bela diri kelas 9. Terengah-engah terdengar di alun-alun ketika mereka melihat 9 pilar cahaya. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa 3 seni bela diri kelas 9 akan muncul sekaligus. Namun, saat napas mereka terdengar, di platform batu, Wang Yan, Huang Pujing dan Qin Shi juga membuka mata mereka. Cahaya menyala dan juga berubah menjadi 9 pilar cahaya. 6 seni bela diri kelas 9. Saat mereka menatap pilar cahaya yang megah, rasa iri muncul di mata banyak orang di alun-alun. Bahkan dalam faksi seperti 4 klan besar, seni bela diri kelas 9 akan diperlakukan sebagai seni bela diri tingkat atas untuk disimpan dengan hati-hati. Untuk berpikir bahwa 6 seni bela diri kelas 9 akan benar-benar muncul dalam sekejap, jumlah ini menyebabkan jantung para penonton berdetak tanpa akhir. Sayang sekali belum ada seni bela diri manifestasi yang muncul. Apa terburu-buru, masih ada 2 orang. Lin Langtian dikenal sebagai seorang jenius yang datang setiap 100 tahun di klan Lin, dan bakat seni bela dirinya sangat mengejutkan. Sangat mungkin dia akan mendapatkan seni bela diri manifestasi. Lindong juga tampaknya berasal dari keluarga cabang klan Lin. Dibandingkan dengan Lin Langtian, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi yang lebih baik kali ini. Meskipun Lindong tampak kuat, jika dibandingkan dengan seseorang seperti Lin Langitan, dia masih agak kurang. Saya percaya bahwa dia paling-paling akan mendapatkan seni bela diri kelas 9.
Saat hasil untuk Wang Yan dan yang lainnya terungkap, tatapan di alun-alun dengan cepat beralih ke dua sosok yang tersisa di platform batu. Untuk sesaat, berbagai bisikan menyembur seperti air pasang. Saat ini, hanya Lin Langtian dan Lin Dong yang tersisa di platform batu. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai anggota klan Lin. Namun, yang satu adalah putra surga yang disukai, sementara yang lain adalah anggota keluarga cabang rendahan. Dari status mereka, keduanya jelas tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin mengetahui hasil di antara mereka berdua. Banyak dari mereka yang penasaran untuk mencari tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran unik ini. Di faksi klan Lin, Lin Fan dan tetua klan Lin lainnya menegakkan punggung mereka, sementara mata mereka berkilauan saat mereka menatap arena batu. Di antara anggota klan Lin generasi muda, reputasi Lin Langtian pasti menjulang di atas yang lain. Faktanya, banyak anggota Lin klan percaya bahwa bakat seperti Lin Langtian tidak akan muncul setidaknya selama 20 tahun lagi. Ini memang kepercayaan yang dipegang oleh Lin Fan dan yang lainnya sebelum mereka bertemu Lin Dong. Namun, ketika mereka akhirnya bertemu Lin Dong dan menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Wang Yan, mereka mengerti di dalam hati mereka bahwa mungkin ada seseorang yang bisa menandingi Lin Langtian di antara anggota generasi muda Lin Clan. Menurut pendapat mereka, Lin Dong juga seorang jenius dari anggota generasi muda. Meskipun masih ada celah antara dia dan Lin Langtian, itu bukanlah celah yang tidak terjangkau. Dua jenius, satu adalah anggota klan utama elit, sementara yang lain adalah anggota keluarga cabang rendahan. Mereka akan melakukan pertempuran pertama mereka di depan tablet bela diri manifestasi ini. Meskipun pertempuran ini cukup unik, itu tidak menyurutkan antusiasme di dalam hati orang banyak. Mereka semua sangat ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Angin sepoi-sepoi yang dipenuhi dengan bau kuno menyapu arena. Arena yang awalnya kacau tanpa sadar telah menjadi tenang. Sepasang mata menatap tepat ke arah kedua sosok itu, yang duduk membeku di atas arena batu. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak ingin mengedipkan mata. Di bawah kerumunan yang waspada, keributan akhirnya muncul di arena batu. Kemudian, sosok langsing dan anggun itu mulai perlahan membuka matanya. Saat Lin Langtian membuka matanya, tablet bela diri manifestasi raksasa mulai bergetar kuat di bawah tatapan waspada kerumunan. Kemudian, kolom cahaya gemilang yang tak terhitung jumlahnya dengan jantan menyemburkan tablet bela diri itu sebelum mereka memenuhi seluruh cakrawala. Kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tablet bela diri dan memenuhi cakrawala. Tontonan ini jauh melebihi orang lain sebelumnya. Selanjutnya, semua orang di kerumunan tersentak kagum ketika mereka melihat pemandangan ini, saat mereka menatap tak percaya pada kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi cakrawala. Dia adalah memang Lin Langtian. Seni bela diri yang dapat menyebabkan keributan seperti itu pasti berada pada tahap manifestasi. Sungguh tontonan. Satu-satunya yang dapat meminta reaksi seperti itu dari tablet bela diri mungkin adalah seorang jenius legendaris seperti Lin Langtian. Untuk memiliki seseorang seperti dia, klan Lin pasti akan makmur tanpa gagal. Ya. Saat kerumunan berbisik kagum, kolom cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari sebelum mereka akhirnya berkumpul di atas kepala Lin Langtian. Sementara kolom cahaya mengalir, mereka samar-samar berubah menjadi gambar dataran besar, gunung dan sungai. Sementara itu, getaran yang sangat tangguh muncul dari dalam kolom-kolom bercahaya itu, dan menyebabkan seluruh langit dan bumi bergetar. Ini memang seni bela diri tahap manifestasi. Saat mereka menatap dataran besar yang bersinar, gunung dan sungai yang terbentuk di atas kepala Lin Langtian, kecemburuan memenuhi wajah semua orang. Munculnya seni bela diri manifestasi akan selalu mengarah pada berbagai tontonan yang aneh. Berdasarkan gambar dataran besar, gunung, dan sungai di atas kepala Lin Langtian, itu jelas merupakan seni bela diri manifestasi yang asli. Saat ini, keterkejutan terpampang di wajah Lin Fan dan tetua klan Lin lainnya. Seni bela diri manifestasi. Bahkan untuk seluruh klan mereka, itu dianggap sebagai harta dan pusaka yang tak ternilai. Karena Lin Langtian dapat memperoleh seni bela diri manifestasi lainnya, itu pasti akan semakin memperkuat statusnya di dalam klan sebagai seorang jenius legendaris, dan tidak ada yang pasti berani menantangnya. Sekarang Lin Langtian telah berhasil memperoleh seni bela diri manifestasi, aku ingin tahu apa yang akan diterima Lin Dong. Lin Fan dan yang lainnya menoleh untuk melihat Lin Dong, yang tetap diam, saat mereka berbicara dengan lembut.
Lin Fan, apakah Anda benar-benar percaya bahwa anak mereka dari keluarga cabang dapat memperoleh seni bela diri manifestasi? Dalam hal kultivasi dan seni bela diri, kedekatan Lin Langtian dengan mereka dianggap legendaris, dan itu tepat baginya untuk mendapatkan seni bela diri manifestasi. Namun, terlepas dari betapa luar biasanya anak itu, dia tidak dapat dibandingkan dengan Lin Langtian. Ketika dia mendengar kata-katanya, tetua Lin klan kurus lainnya dengan lembut tersenyum dan berbicara. Semburat ejekan terkandung dalam nada suaranya. Lin Fan mengerutkan alisnya, namun, dia tidak berbicara lebih jauh. Sekarang Lin Langtian telah berhasil memperoleh seni bela diri manifestasi, akan sangat sulit bagi Lin Dong untuk mengejarnya. Bagaimanapun, bahkan dia harus mengakui bahwa ada jarak yang cukup jauh di antara mereka berdua. Di bawah tatapan kagum dari kerumunan, Lin Langtian tetap tenang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat gambar raksasa sungai dan gunung yang bersinar di atas kepalanya. Semburat kebanggaan melintas di sudut terdalam matanya. Terbukti, dia cukup senang dengan hasil yang dia peroleh kali ini. Setelah dia memalingkan muka, Lin Langtian melirik Lin Dong, yang duduk diam. Kemudian, bibirnya membentuk lengkungan kecil sementara semburat acuh tak acuh berengsel di antaranya. Namun, tepat ketika Lin Langtian hendak turun dari panggung, tiba-tiba, gelombang kejut yang sangat kuat meletus dari tablet bela diri manifestasi raksasa itu. Ketika mereka merasakan getaran ini, perhatian orang banyak langsung beralih sebelum mereka semua menatap tepat ke tablet bela diri manifestasi itu. Getaran itu seperti gelombang pasang, setiap gelombang lebih berat dari sebelumnya. Akhirnya, raungan seperti guntur benar-benar muncul dan muncul di sekitar seluruh domain ini. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, raungan menggelegar bergema dari tablet bela diri manifestasi itu. Bahkan, beberapa orang tiba-tiba menyadari bahwa daerah sekitar mereka tampaknya telah meredup secara signifikan. Faktanya, kekuatan Yuan di dalam tablet bela diri manifestasi mulai menunjukkan tanda-tanda eksitasi. Raungan keras lain yang menghancurkan bumi. Kemudian, di atas manifestation martial tablet, cahaya hitam, yang menutupi cakrawala, tiba-tiba meletus. Cahaya hitam ini menembus awan dengan cara yang sangat mendominasi sebelum mereka tersebar di cakrawala. Faktanya, gambar bercahaya dari dataran besar, gunung, dan sungai di atas kepala Lin Langtian langsung dihancurkan oleh lampu hitam itu. Seluruh domain langsung diselimuti kegelapan. Kegelapan itu seperti penjara raksasa karena menjebak seluruh domain ini di dalamnya. Saat mereka menatap fenomena mengerikan ini, semburat ketakutan menyembur di wajah semua orang. Faktanya, bahkan wajah Lin Langtian membeku. Namun, tepat ketika langit menjadi gelap, beberapa praktisi yang sangat tajam tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Yuan yang kuat di dalam domain spiritual ini dengan cepat berkumpul di dekat tablet bela diri manifestasi. Selanjutnya, mereka semua terkejut ketika mereka menyadari tempat mereka berkumpul sebenarnya adalah Lin Dong. Bagaimana Lin Dong bisa menyebabkan fenomena seperti itu? Seni bela diri manifestasi apa ini? Bagaimana bisa menakutkan ini? Enggak, mengumpulkan Yuan Power adalah salah satu properti dari Manifestation Martial Tablet. Lin Dong kemungkinan dapat berkomunikasi dengan jiwa tablet dan itulah yang menyebabkan keributan. Aura orang itu menjadi lebih kuat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke tahap penciptaan Qi. Ada banyak praktisi elit di arena dan beberapa dari mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam. Segera, suara tersentak terdengar di dalam arena. Apa, orang itu benar-benar telah berkomunikasi dengan jiwa tablet itu? Ketika mereka mendengar teriakan tersentak mereka, ekspresi wajah Wang Yan dan yang lainnya berubah. Wajah praktisi elit klan Wang berubah menjadi lebih jelek. Meskipun mereka tahu tentang keberadaan jiwa tablet bela diri manifestasi, jiwa tablet itu sangat tersembunyi dengan baik dan orang hampir tidak dapat mendeteksinya, apalagi berkomunikasi dengannya. Teman baik, berdasarkan pemandangan ini, sepertinya dia ingin meminjam kekuatan tablet bela diri manifestasi untuk menyerap kekuatan Yuan di dalam domain spiritual ini dan terobosan ke tahap penciptaan Qi. Di faksi Lin Clan, Lin Fan dan yang lainnya terpesona saat mereka menatap pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong tidak hanya dapat berkomunikasi dengan jiwa tablet, dia juga berencana untuk meminjam kekuatan tablet untuk menyerap kekuatan Yuan di dalam domain spiritual. Berdasarkan tingkat penyerapannya, itu akan menjadi prestasi sederhana bagi Lin Dong untuk melakukan terobosan ke tahap penciptaan Qi. Wajah tetua kurus, yang sebelumnya mengejek Lin Dong, sekarang mulai berubah menjadi jelek.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lindong cukup beruntung untuk berkomunikasi dengan jiwa tablet, menilai dari fenomena yang spektakuler ini, orang itu jelas sangat beruntung dan dia kemungkinan telah memperoleh seni bela diri manifestasi yang cukup kuat. Di bawah tatapan bingung dan ketakutan dari kerumunan, Yuan Power yang kaya dan murni menyembur ke arah tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Sementara itu, tubuh Lindong seperti lubang hitam. Tidak peduli berapa banyak Yuan Power menyembur masuk, sepertinya itu tidak akan pernah melebihi kapasitas tubuhnya. Selain itu, tubuh fisiknya cukup kuat dan dia tidak perlu khawatir bahwa arus masuk ini akan menyebabkan kerusakan padanya. Antara langit dan bumi, Yuan Power melolong saat kegelapan menyelimuti seluruh domain. Hanya sosok yang duduk di atas arena batu yang tersisa terbungkus dengan cahaya keemasan. Dia tampak sangat luar biasa dan gemilang. Tingkat penyerapan maniak ini berlanjut selama 10 menit, sebelum mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Saat dia merasakan kekuatan Yuan yang tangguh menjelajahi seluruh tubuhnya, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melepaskan raungan yang dalam. Raungannya seperti guntur saat melesat tanpa henti di seluruh wilayah. Sementara itu, tepat pada saat ini, aura Lindong dengan keras menerobos dan secara resmi naik ke tahap penciptaan Qi. Berdasarkan tingkat kultivasi asli Lindong, dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun waktu sebelum dia bisa naik ke tahap penciptaan Qi. Namun, karena dia dapat berkomunikasi dengan tablet jiwa, ini memberinya keunggulan yang luar biasa. Kekuatan Yuan di dalam domain ini sangat kaya dan setelah injeksi sebelumnya, dia langsung melewatkan kultivasi selama setengah tahun. Selanjutnya, berkat tubuh fisiknya yang kuat, dia sebenarnya bisa langsung menerobos ke tahap penciptaan Qi. Saat dia merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, senyum perlahan muncul di wajah Lindong. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh tablet bela diri manifestasi itu, sebelum dia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jiwa tablet yang terkandung di dalamnya. Karena menerima terima kasih dari Lindong, tablet jiwa itu memberinya jawaban yang cukup cepat. Namun, kali ini, jawabannya berupa gambar yang aneh. Gambar itu sepertinya adalah istana bawah tanah raksasa. Di dalam istana itu diselimuti dengan kekuatan Yuan yang sangat murni. Selanjutnya, di tanah istana itu, pil Yuan murni ampuh yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk seperti tebing kecil. Faktanya, melayang di atas istana, Lindong bahkan melihat puluhan ribu pil Yuan merah menyala. Energi yang terkandung dalam masing-masing pil ini menyebabkan tengkorak Lindong mati rasa. Itu karena mereka sebenarnya semua adalah pil nirvana yang berharga. Lindong tertegun saat dia menatap pemandangan ini. Segera, matanya mulai mendidih dengan sungguh-sungguh. Dia langsung mengerti bahwa istana bawah tanah ini mungkin adalah harta karun sejati dari sekte kuno itu. Apa itu? Sama seperti mata Lindong mendidih, dia tiba-tiba melihat bahwa di tengah istana bawah tanah itu, adalah binatang yang sangat besar dan mengerikan. Sementara itu, aroma kuno muncul dari binatang purba itu. Itu pasti binatang penjaga yang ditinggalkan oleh sekte kuno itu untuk melindungi harta mereka. Pikiran Lindong bergerak. Tepat ketika dia akan mundur, matanya tiba-tiba tertuju pada singgasana di tengah aula besar. Di tempat itu, ada mayat yang duduk di sana. Mayat itu duduk dengan tenang di singgasana dan dipenuhi dengan aroma kuno. Namun, Lindong bisa mendeteksi aura yang sangat berbahaya dari tubuhnya. Sama seperti sensasi berbahaya itu mengerumuni pikiran Lindong, mayat tak bernyawa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Kemudian, kilatan melintas di matanya yang cekung, sebelum rasa sakit yang tajam tiba-tiba muncul di kepala Lindong. Saat kesadarannya hampir tergelincir, dia dengan cepat mundur dari citra itu. Setelah dia memulihkan akal sehatnya, Lindong dengan cepat melepaskan telapak tangannya dari tablet bela diri manifestasi itu. Keringat dingin muncul di dahinya. Sensasi yang ditimbulkan oleh mayat misterius itu terlalu menakutkan. Saat ini, kegelapan yang menyelimuti domain serta fenomena yang menghancurkan bumi telah benar-benar hilang. Ketika Lindong memulihkan akal sehatnya, dia segera berbalik, hanya untuk menemukan bahwa seluruh arena benar-benar sunyi. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tepat ke arahnya, sementara kekaguman yang tebal memenuhi mata mereka.